Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai masalah internasional dalam akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bu Indawati SEMMMAK. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam presentasi ini, yaitu ada Indah Ceria Zaluku, ada Nabila Shania Fitri, ada Ratu Balkis Selebes, yaitu saya sendiri, ada Siti Fadilah Lubis, dan Siti Nurmalasari. Apa saja masalah internasional dalam akuntansi manajemen? Ada perbedaan standar akuntansi, fluktuasi nilai tukar mata uang, perbedaan regulasi dan perpajakan, perbedaan budaya dan bahasa, kesulitan dalam pengumpulan data, pengelolaan risiko internasional, dan konsolidasi laporan keuangan. Lalu, peran akuntan manajemen pada dunia internasional yang pertama itu perencanaan dan pengendalian keuangan, yang kedua analisis risiko dan peluang, ketiga pelaporan dan kepatuhan internasional, 4 pengambilan keputusan strategis, yang kelima manajemen pajak internasional, dan yang terakhir itu pengelolaan mata uang dan valuta asing. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi bisnis lebih dari satu negara, baik melalui kantor pusat, cabang, anak perusahaan, maupun fasilitas produksi. Contoh perusahaan itu seperti Unilever, Coca-Cola, dan Toyota. Adapun ciri-ciri perusahaan multinasional, yang pertama, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global. Yang ketiga, lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. Dan yang keempat, menempatkan cabang pada negara maju. Yang selanjutnya ada keuntungan perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada akses pasar lebih luas. Jadi perusahaan dapat menjangkau konsumen dari berbagai negara sehingga meningkatkan penjualan. Yang kedua ada diversifikasi resiko. Jika terjadi krisis di satu negara, perusahaan masih bisa bertahan dari operasi atau cabang perusahaan yang berada di negara lain. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Jadi perusahaan dapat memproduksi barang di negara dengan biaya tenaga kerja atau bahan baku yang lebih murah. Yang keempat, ada inovasi dan pengetahuan baru. Jadi, operasi lintas negara memungkinkan terjadinya pertukaran teknologi, ide, bahkan keahlian. Yang kelima, ada kedekatan dengan konsumen lokal. Produk dapat disesuaikan dengan selera dan budaya dari masing-masing negara. Yang keenam, ada reputasi global. Jadi, perusahaan multinasional ini umumnya memiliki citra dan kepercayaan yang tinggi di pasar internasional. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ada akses ke sumber daya global. Jadi, lebih mudah memperoleh modal, teknologi, dan tenaga kerja yang berkualitas dari berbagai negara. Selanjutnya ada tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Tingkat keterlibatan perusahaan dalam perdagangan internasional menunjukkan sejauh mana perusahaan terlibat dalam aktivitas lintas negara. Keterlibatan ini umumnya berkembang secara bertahap, dimulai dari aktivitas yang sederhana hingga bentuk kerjasama yang lebih kompleks. Yang pertama ada impor. Impor itu dilakukan dengan mendatangkan bahan baku dari luar negeri untuk proses produksi. Aktivitas ini menimbulkan biaya tambahan seperti tarif atau bea masuk dan ongkos angkut. Untuk mengurangi beban biaya, perusahaan dapat memanfaatkan zona perdagangan luar negeri, di mana pembayaran tarif dapat ditunda atau dikurangi. Yang kedua ada ekspor. Ekspor adalah penjualan produk ke pasar luar negeri. Aktivitas ini lebih kompleks dibandingkan penjualan domestik karena harus mengikuti peraturan,
tarif, dan kebijakan impor negara tujuan. Perusahaan sering bekerja sama dengan distributor lokal untuk mengatasi kendala tersebut. Yang ketiga ada joint venture. Joint venture merupakan bentuk kerjasama kepemilikan antara perusahaan lokal dan asing. Bentuk ini biasanya dipilih ketika peraturan suatu negara membatasi kepemilikan penuh oleh perusahaan asing. Melalui joint venture, perusahaan dapat tetap beroperasi di negara tersebut dengan berbagai resiko, modal, dan pengendalian usaha. Yang terakhir, ada fakta perdagangan dan tarif. Perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif dan perjanjian perdagangan antar negara, seperti NAFTA. Untuk memperoleh tarif yang lebih rendah, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif termasuk sertifikat of origin. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat menimbulkan sanksi yang berat, sehingga akuntan manajemen berperan penting dalam pengendalian dan dokumentasi kepabeanan. Selanjutnya, nilai tukar mata uang asing. Perusahaan yang baru memulai beroperasi di lingkungan internasional membutuhkan mata uang asing untuk menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti transaksi pembelian, penjualan, dan pembayaran lintas negara. Karena menggunakan mata uang asing, perusahaan akan menghadapi risiko akibat perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, akuntan manajemen berperan penting dalam pengelolaan risiko mata uang atau yang disebut currency risk management. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi kurs. Manajemen risiko mata uang mencakup 3 jenis exposure, yaitu yang pertama ada exposure transaksi, yaitu risiko bahwa transaksi kas di masa depan dapat berubah nilainya karena perubahan kurs. Yang kedua ada exposure ekonomi, yaitu risiko bahwa fluktuasi nilai tukar memengaruhi kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada exposure translasi, yaitu risiko yang timbul saat laporan keuangan anak perusahaan luar negeri dikonversi ke mata uang perusahaan induk. Risiko transaksi merupakan kemungkinan transaksi kas di masa depan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs tukar. Artinya, jumlah uang yang diterima atau dibayarkan perusahaan bisa berbeda dari yang direncanakan sebelumnya karena nilai tukar berubah. Nah, selanjutnya itu desentralisasi. Dalam perusahaan internasional, desentralisasi berarti kantor pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing divisi untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi, tidak semua keputusan harus selalu berasal dari pusat. Saat perusahaan baru membuka divisi di luar negeri, kantor pusat biasanya melakukan pengawasan yang cukup ketat terlebih dahulu. Hal ini bertujuan supaya operasional tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan dan risiko bisa dikendalikan. Namun, setelah divisi di luar negeri tersebut memiliki pengalaman dan terbukti mampu mengelola operasionalnya dengan baik, maka perusahaan mulai menerapkan desentralisasi secara lebih luas. Nah, untuk manfaatnya sendiri, divisi menjadi lebih mandiri, lebih cepat beradaptasi dengan kondisi pasar lokal, dan tidak selalu bergantung pada kantor pusat. Hal ini sangat penting karena setiap divisi bisa dinilai sebagai pusat pertanggungjawaban. Mengukur kinerja pada perusahaan internasional. Pengukuran kinerja perusahaan internasional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar dapat memengaruhi biaya, pendapatan, dan laba divisi suatu negara. 2. Faktor politik dan hukum. Terdiri dari perbedaan regulasi, kebijakan pajak, dan stabilitas politik. Kemudian yang ketiga, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja. 4. Faktor sosiologis, seperti budaya, kebiasaan kerja, dan nilai sosial masyarakat setempat juga sangat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan mencapai target. Maka,
Tiap divisi harus dinilai secara kontekstual, tidak bisa disamakan begitu saja. Oke, untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan bagi perusahaan maupun pihak terkait saat beroperasi atau berinteraksi di tingkat internasional. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan aktivitas berjalan dengan adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai global yang diterima secara luas. Nah, berikut adalah penjelasan setiap poin-poinnya. Nah, di sini kan ada yang pertama nih, ada penghormatan terhadap HAM. Nah, setiap pihak harus menghargai hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional, seperti hak atas keselamatan, martabat, dan kesempatan yang sama tanpa memandang negara asal atau latar belakang individu. Nah, yang kedua di sini ada prinsip keadilan. Nah, menuntut agar sumber daya dan beban yang ada dalam aktivitas internasional didistribusikan secara adil antara negara dan masyarakat. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, yang ketiga itu ada penghormatan hukum dan konvensi internasional. Nah, ini nih harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku di setiap negara tempat beroperasi. Nah, serta mematuhi kesepakatan atau perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Yang keempat, mendorong kerjasama antar negara, menggalakkan kolaborasi untuk menangani masalah yang bersifat global, seperti perubahan iklim atau kemiskinan, dan mencapai tujuan bersama yang menguntungkan banyak pihak. Nah, yang kelima itu bertindak sesuai prinsip kewajiban kemanusiaan, menjalankan tanggung jawab untuk membantu pihak yang membutuhkan, terutama saat terjadi bencana atau krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Nah, yang keenam, tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Melakukan aktivitas dengan memperhatikan kelestarian alam dan sumber daya. Nah, agar tidak merusak lingkungan dan tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, yang ketujuh ada prinsip non-agresi. Ini tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam menyelesaikan konflik atau mencapai tujuan dalam hubungan internasional. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.